Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sudaryani. Saya Aurel Ramadan. Di sini kami berdua akan membawakan materi dengan tema Indonesia Masa Demokrasi Liberal. Sebelum mulai, inilah susunan pembahasannya. Yang pertama, pengantar. Ada peta Indonesia dan foto pengesahan UUD sementara 1950. Penjelasan gambar tersebut menunjukkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, serta dimulainya aturan pemerintahan baru pada tahun 1950. Setelah perjuangan panjang dan pembubaran Republik Indonesia Serikat, tepat pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, dimulailah babak baru dalam sejarah kita, yang disebut masa demokrasi liberal, yang berlangsung selama 9 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950, artinya kekuasaan pemerintahan lebih banyak dipegang oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah, sedangkan Presiden hanya berperan sebagai kepala negara saja. Yang kedua, ciri utama, ada kumpulan logo partai politik dan para Perdana Menteri. Penjelasan gambar tersebutlah menggambarkan banyaknya partai politik yang tumbuh bebas serta seringnya pergantian pemimpin pemerintahan. Salah satu ciri paling terlihat pada masa ini adalah banyaknya partai politik. Kebebasan yang dijamin undang-undang membuat berbagai aliran pemikiran, mulai dari nasionalis, agama, hingga sosialis, membentuk partainya masing-masing. Setidaknya ada lebih dari 30 partai yang terdaftar pada waktu itu. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan besar, karena banyaknya partai. Tidak ada satupun yang mendapatkan suara mayoritas mutlak. Akibatnya, sering terjadi perselisihan dan koalisi yang mudah pecah. Inilah sebabnya kabinet atau pemerintahan yang sering berganti-ganti, ada 7 kali pergantian dalam 9 tahun. Hal ini membuat program pembangunan menjadi lambat dan situasi politik kurang stabil. Yang ketiga, peristiwa penting. Ada suasana pemilu 1955 dan sidang konstituen. Penjelasan gambar tersebut menunjukkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia yang demokratis, serta upaya penyusunan undang-undang dasar baru yang belum berhasil disepakati. Di tengah ketidakstabilan politik, ada satu peristiwa yang menjadi kebanggaan, yaitu pemilu 1955. Ini adalah pemilu pertama di Indonesia sejak merdeka. Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituen. Pelaksanaannya berjalan tertib dan diakui dunia sebagai pemilu yang demokratis. Tugas utama Dewan Konstituen adalah menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang sementara 1950. Namun sayangnya perbedaan pandangan antara golongan terlalu tajam. Ada yang menginginkan dasar negara sesuai Pancasila. Ada yang menginginkan unsur agama lebih dominan sehingga mereka tidak pernah berhasil menyebabkan naskah undang-undang yang baru. Yang terakhir, penutup. Ada naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1929. Penjelasan gambar tersebut menandai berakhirnya masa demokrasi liberal dan dimulainya sistem pemerintahan baru. Karena keadaan politik semakin rumit dan pembangunan terhambat, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Isinya memutuskan untuk membubarkan konstituen yang gagal bekerja dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa ini secara resmi menandai berakhirnya masa demokrasi liberal. Masa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua bahwa kebebasan berpendapatan dan berorganisasi adalah hak setiap warga negara, namun bagus tetap diimbangi dengan rasa persatuan, kesepakatan, dan kepentingan bersama agar negara tetap maju dan stabil. Sekian pembawaan materi dengan tema Indonesia Masa Demokrasi Liberal. Kami atas nama Sudaryani, Aurel Ramadan, izin pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.